Saya akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran filsafat Hindu dan adaptasi ajaran Taoisme dalam etnis Tionghoa. Masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Indonesia pada umumnya berasal dari Cina dan menganut agama ajaran Tao. Dalam perkembangannya, masyarakat etnis Tionghoa berimigrasi ke Indonesia dan pertama kali berdomisili di daerah Medan. Pada era Orde Baru, masyarakat Indonesia diwajibkan untuk memeluk satu dari 5 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Itu menjadi masalah bagi penganut agama Tao. Mereka bingung untuk memilih agama yang ada saat itu, dan pada akhirnya mereka memilih untuk memiliki agama Buddha. Seiring berjalannya waktu, mereka merasa bahwa ajaran Buddha tidak sesuai dengan ajaran Tao, ajaran agama yang mereka anut. Lalu mereka menggali kelima agama tersebut untuk mendapatkan ajaran agama mana yang sesuai dengan ajaran mereka. Pada suatu hari mereka bertemu dengan Gede Puja yang menjabat sebagai dirjen bisnis Hindu dan Buddha. Mereka mengonsultasikan masalah mereka dalam memilih agama yang mereka anut. Setelah menjelaskan tentang ritual keagamaan yang mereka anut kepada almarhum Gede Puja, maka menurut almarhum dari semuanya itu mereka lebih memiliki banyak kesamaan dalam agama Hindu. Konsep filsafat Tao sebagai suatu kepercayaan menurut Lao Tzu yang memberikan gambaran bahwa Tao adalah asal-usul yang unik tentang dunia. Lao Tzu secara eksplisit menuliskan, Tao menghasilkan yang satu menghasilkan yang dua menghasilkan 10.000 hal lainnya. Tao adalah sumber utama, yang satu adalah ada yang bersifat primordial atau chaos itu sendiri. Yang dua disebut juga sebagai yin atau sisi feminim sekaligus yang adalah sisi positif. Yang tiga adalah kesatuan antara yin dan yang. Selain menjadi ajaran metafisis di dalam Taoisme, konsep-konsep seperti Tao yang satu, yang dua, dan yang tiga ini juga menjadi asal-usul dari alam semesta itu sendiri. Ini adalah kisah penciptaan versi Taoisme. Tao bergerak secara alami dan spontan. Bagi Lao Tzu, Tao adalah realitas yang paling ultimate sekaligus prinsip umum dari alam semesta, sementara Ti adalah partikulasi dari Tao yang terwujud dalam diri seseorang ketika ia hidup sesuai dengan Tao. Dasar-dasar filsafat ketuhanan dalam masyarakat. Bagi masyarakat Tionghoa, dasar kejiwaan mereka adalah etika, bukannya agama. Agama menurut mereka adalah filsafat yang disertai sesuatu bangunan atas tertentu yang terdiri dari tahayul-tahayul, dogma-dogma, ketentuan upacara serta lembaga-lembaga. Dalam Taoisme ada perbedaan Taoisme sebagai filsafat yang disebut Tao Chia dengan agama Tao yang disebut Tao Chiao. Ajarannya bukan hanya berbeda, melainkan saling bertentangan. Taoisme sebagai filsafat mengajarkan agar manusia mengikuti alam, sedangkan Taoisme sebagai agama agar manusia menentang alam. Dikatakan bahwa etika bukannya agama yang menjadi dasar kejiwaan peradaban Cina. Perhatian mereka terhadap agama tidak besar karena besarnya perhatian mereka kepada filsafat, dan kepribadian mereka adalah kepribadian kefilsafatan. Menurut tradisi filsafat Cina, tugas filsafat bukan untuk menambah pengetahuan positif, melainkan untuk menaikkan taraf jiwa sebagai sesuatu upaya untuk menggapai sesuatu yang terdapat di balik dunia nyata dan untuk meraih nilai-nilai yang lebih tinggi dibanding nilai-nilai susila. Dalam praktik keagamaan Tionghoa, tampak Tuhan memiliki banyak aspek. Yang pertama, Tuhan totalitas sebagai Tuhan eksistensial. Yang kedua, Tuhan yang transenden sebagai Tuhan metafisis atau supranatural. Yang ketiga, Tuhan imanen sebagai Tuhan fisis atau natural. Yang keempat, Tuhan responsif sebagai Tuhan politisi. Yang kelima, Tuhan moralitas sebagai Tuhan sosial atau sosiologis. Yang keenam, Tuhan anesentral sebagai Tuhan antropologis. Dan yang ketujuh Tuhan personal sebagai Tuhan psikologis. Prinsip-prinsip ajaran Taoisme. Taoisme dikatakan sebagai filsafat yang paling mistis dan revolusioner yang terungkap dalam ajaran Lao Tzu dan Zhuangzi pada abad ke-6 sebelum Masehi. Berbeda dengan Buddhisme, Taoisme merupakan cara atau pandangan tentang dunia, karena itu sikapnya lebih terarah keluar terhadap alam dan kodratnya. Masyarakat etnis Tionghoa di Cikongbio adalah masyarakat yang sebelumnya meyakini ajaran Tao. Tao menekankan transendensi spiritual yang mengikuti hukum alam dan perilaku Wu Wei dan mau menerima apa adanya dalam hidup ini. Dalam kitab suci Taoisme yaitu Tao Te Ching, dalam uraiannya berkisar pada Tao itu sendiri. Tao dalam arti pertama, terdasar dapat diketahui, tetapi hanya melalui kesadaran mistik yang tidak dapat diterjemahkan dengan kata-kata.
Tao dalam arti yang kedua sebagai jalan alam semesta, ini diartikan untuk mengambil wujud fana dan memberitahu segala sesuatu ia hanya bersifat rohanian. Tao dalam arti ketiga sebagai jalan seharusnya manusia menata hidupnya. Setelah memahami dan adanya kesadaran yang berdasarkan rohani yang bersifat mistik itu, maka dalam Tao kemudian memberikan solusi hidup yang harmonis dengan alam. Ajaran Tao diwujudkan dalam fenomena alam dan hukum alam yang mendidik makhluk manusia tanpa bicara. Maka dari itu, alam semesta adalah Tao, dan Tao adalah alam semesta. Menurut Lao Tzu, di balik alam raya ini ada kebenaran absolut yang tak terungkapkan dengan kata-kata. Dia adalah kekuasaan yang terbesar tanpa batas, yaitu Sang Pencipta Agung yang menciptakan segala yang ada di alam semesta ini. Ajaran Tao dikembangkan secara berkelanjutan agar mudah dipahami dan dihayati oleh masyarakat dunia. Sehingga tidak benar bahwa ajaran Tao hanya diperuntukkan bagi masyarakat Tionghoa. Walaupun pada awalnya ajaran timbul dari masyarakat Tionghoa, tetapi ajaran Tao bukan hanya sebagai tradisi dari masyarakat Tionghoa, tetapi ajaran Tao merupakan ajaran pembinaan kehidupan spiritual bagi seluruh makhluk yang ingin dibebaskan dari segala penderitaan dan membina kehidupan spiritual sehingga pencapaian mencapai agung sejati. Terima kasih.